Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi berbagai macam kenikmatan, iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tidak lupa salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan bahas surat Al-Isra. Apa maknanya, tujuannya apa, kisah-kisahnya, manfaatnya buat kita apa. Mari kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kita harus rajin membaca surat Al-Isra ini karena banyak sekali manfaatnya. Surat ini dinamakan surat Al-Isra. Terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamakan dengan Al-Isra yang berarti memperjalankan di malam hari, berhubungan peristiwa Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini penuturan cerita Isra. Pada permulaan surat ini mengandung isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW beserta umatnya kemudian hari akan mencapai martabat yang tertinggi dan akan menjadi umat yang besar. Surat ini dinamakan pula dengan Bani Israel, artinya keturunan Israel. Berhubungan dengan permulaan surat ini, yakni pada ayat kedua sampai dengan ayat ke-8, dan kemudian dekat akhir surat, yakni pada ayat ke-101 sampai dengan 104. Allah menyebutkan tentang Bani Israel yang setelah menjadi bangsa yang kuat, lagi besar, lalu menjadi bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihubungkan kisah Isra dengan riwayat Bani Israel. Pada surat ini memberikan peringatan bahwa umat Islam juga akan mengalami keruntuhan sebagaimana halnya Bani Israel apabila mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Pokok-pokok isinya satu, keimanan. Allah tidak mempunyai anak, baik berupa manusia maupun malaikat. Allah pasti memberi rizki kepada manusia. Allah mempunyai nama-nama yang paling baik. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang memberikan petunjuk, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adanya perang, adanya berbagai macam peristiwa, itu karena memang dibuat oleh manusia. Bani Israel pada surat ini memberikan peringatan bahwa
umat Islam akan mengalami keruntuhan sebagaimana halnya Bani Israel apabila mereka meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Larangan-larangan Allah tentang menghilangkan jiwa manusia, berzina, mempergunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan agama, ikut-ikutan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, dan durhaka kepada ibu bapak. Peringatan Allah tentang memenuhi janji dan menyempurnakan timbangan dan takaran, melakukan sholat 5 waktu dalam waktunya. Kisah Isra Nabi Muhammad SAW, beberapa kisah tentang Bani Israel. Pertanggungjawaban manusia masing-masing terhadap amal perbuatannya, beberapa faktor yang menyebabkan kebanggaan dan kehancuran suatu umat, petunjuk-petunjuk tentang pergaulan dengan orang tua, tetangga, masyarakat, manusia, makhluk Allah yang mulia. Dalam pada itu manusia mempunyai pula sifat-sifat yang tidak baik seperti suka, ingkar, putus asa, terburu-buru, dan persoalan ruh. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa ayat-ayat dalam surat ini mengemukakan bahwa Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW benar-benar wahyu Allah, dan bahwa manusia itu pasti mengalami hari berbangkit. Dalam surat ini dikemukakan pula dalil-dalil kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hukum-hukum yang diturunkannya yang wajib diperhatikan dan dikerjakan oleh manusia. Ada enggak hubungan Al-Isra dengan surat Al-Kahfi? Dalam surat Al-Isra dimulai dengan tasbih, membaca subhanallah pada Allah, sedang surat Al-Kahfi dibuka dengan tahmid, membaca alhamdulillah kepadanya. Tasbih dan tahmid adalah dua kata yang acap kali bergandengan dalam firman-firmannya. Yang kedua, persamaan antara penutup surat Al-Isra dengan pembukaan surat Al-Kahfi, yaitu sama-sama dengan tahmid kepada Allah. Yang ketiga, menurut riwayat ada 3 buah pertanyaan yang dihadapkan oleh orang-orang Yahudi dengan perantara orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW, yakni masalah ruh, cerita Ashabul Kahfi, dan kisah Zulkarnain. Masalah ruh itu dijawab dalam surat Al-Isra, dan 2 masalah lainnya pada surat Al-Kahfi. Dan yang keempat, dalam surat Al-Isra ayat 85, ya. Al-Isra ayat 85, Allah menjelaskan, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit. Firman ini menunjukkan kepada sebagian orang-orang Yahudi yang merasa sombong dengan ilmu pengetahuannya, yang pada mereka semua rata-rata sombong. Sebab bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang hanya diberi ilmu pengetahuan yang sedikit. Dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam yang belum pernah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Demikianlah tentang surat Al-Isra. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita sering-sering membaca surat Al-Isra sehingga bermanfaat buat kita semua dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.